Take video kamera digondol rene. Loh, aku tak, ini jatuh aku. Loh, iki malah besok opo iki? Stop it. Get some help. Ya kosek sik tak Mas. Kenal ke? Doni Mas. Iya, Mas. Temanku. Iya, Mas. Apa toh? Ayo lho. Oh, saiki ta? Enggak meneh. Oh ya wis. Tak siap ya. Iya. Sik, aku tak pulang dulu ya. Oke. Halo, ketemu lagi sama aku Esti. Kalian familiar nggak sama lagu yang tadi aku bawain? Mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu ya lagu itu, tapi ada juga yang nggak tahu. Jadi judul dari lagu itu adalah Punk Rock Jalanan. Kenapa aku bawain lagu itu? Lagu itu berhubungan langsung sama buku ini, buku yang mau aku review. Judulnya Punk Ideologi yang Disalahpahami, karya Widya G, penerbit Garasi. Apa yang pertama kali terlintas di benak kalian ketika mendengar kata punk atau punkers? Mungkin sebagian besar dari kita akan langsung memaknai punk sebagai suatu aliran yang menjadikan para pemuda terjerumus ke hal-hal negatif. Mereka cenderung berbuat onar di jalanan, berbuat kerusuhan di jalanan, tanpa mengetahui makna sebenarnya dari sebuah kata punk. Punk tidak hanya bisa diartikan sebagai suatu aliran, namun juga bisa diartikan sebagai suatu ideologi. Punk pertama kali muncul di sebuah klub di New York pada tahun 1960-an, kemudian punk menyebar ke seluruh dunia, seperti pada cuplikan di video ini. Pertama kali ditemukan pada sebuah esai yang berjudul The Punk Muse, The Story of Problematic Spirit Including the Lowdown on the Troublemaking 5% of Americans Youth yang ditulis oleh Nick Toches di majalah Fusion. Band punk yang saat itu hadir antara lain The Ramones, Television, The Dead Boys, dan lain-lain. Punk hadir sebagai suatu ekspresi keresahan terhadap kondisi perekonomian yang merosot. Para punkers, khususnya dari kelas menengah ke bawah, menjadikan punk sebagai suatu pelampiasan sikap tidak puas terhadap pemerintahan yang ada. Kemudian, punk ini merupakan suatu wadah untuk mengekspresikan kegelisahan mereka baik secara budaya maupun secara politik. Fashion yang diusung oleh para punkers ini cenderung nyentrik dan nyeleneh. Ini merupakan suatu perwujudan protes mereka terhadap kondisi yang terjadi. Namun lingkungan para punkers yang cenderung liar mendorong mereka untuk melakukan berbagai hal-hal negatif. Yang ini berakibat buruk pada citra mereka di masyarakat. Masyarakat justru menilai para punkers ini sebagai suatu sampah yang keberadaannya seringkali dihindari. Buku punk ideologi yang disalahpahami ini secara garis besar menjabarkan bagaimana terbentuknya punk di dunia, kemudian hadirnya punk di Indonesia, lengkap dengan berbagai kaitan antara punk, fashion, lirik lagu, dan lain-lain. Kemudian di buku ini secara garis besar meluruskan bagaimana sih punk ini disalahartikan, padahal di balik itu ada berbagai sisi positif dan kegiatan positif lainnya yang dilakukan oleh para punkers. Saat ini band-band punk yang berjaya antara lain Simple Plan, My Chemical Romance, terus ada Blink-182 dan lain-lain. Kehadiran band-band besar ini akan mengangkat nama punk, namun hal ini menyebabkan ideologi punk sedikit bergeser dari yang sebuah ekspresi keresahan jadi suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan. Ya, sekian dulu review buku dari aku. Buat kalian yang pengen dapetin bukunya, silahkan kunjungi marketplace kami di Shopee, Lazada, maupun di Instagram kami @tokobuku_pustaka_idea. Karena tiap pembelian buku di toko kami akan berhadiah merchandise menarik. Yeah, boy. Jangan lupa ya buat kalian untuk like, comment, subscribe, dan share agar video ini lebih bermanfaat lagi. Sekian dari aku, see you next time.